Bilangan 14 ayat 1 ya. Kita lihat di dalam Bilangan pasal yang 14 ayat 1. Nanti kita baca secara bergantian sampai di, saya bilang stop nanti ya. Ini perikopnya di atas pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengenakan pakaiannya Dan berkata kepada segenap Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Sampai di sini. Umat itu mengancam mendandang Cukup. Ya, sampai di sini. Ya. Oke, semua pernah pegang HP kan? Pernah pegang HP. Ada HP yang bagus, ada HP yang setengah bagus, dan ada HP yang ya tidak bagus. Ya, itu macam-macam HP. Ya, semua kan punya HP. Ya. Nah, semua pernah buka WA kan? Ya. Pernah buka WA? Ya. Akhir-akhir ini banyak kita temui informasi yang apa? Hoax atau apa? Macam-macam lah informasi yang ada di WA. Ya. Tapi ada nggak informasi ketika kamu buka informasi itu menakutkan? Ada? Pernah. Apa kira-kira? Ada nggak informasi yang kamu baca sampai membuat kamu tidak bisa tidur? Pembunuhan. Apalagi? Misalnya penculikan anak. Yang punya anak pasti akan merasa khawatir, merasa ketakutan kalau anaknya atau terjadi pada anaknya. Kalau anak-anak muda tentang apa? Apa? Pernah baca tentang narkoba, narkotika, pergaulan bebas? Pernah nggak dengar itu? Pernah baca nggak? Atau pernah anak muda ditangkap karena tawuran misalnya, atau ada tawuran, berita tentang tawuran? Apakah itu menakutkan buat kalian? Ada yang menakutkan dan ada yang tidak menakutkan. Nah, tergantung dari orang yang membacanya. Ya. Ada yang menakutkan, ada yang tidak menakutkan. Nah, pernah nggak ada orang yang menyampaikan informasi kepada kalian yang menakutkan kalian? Pernah? Misalnya apa? Apa? Menculikan anak lagi tadi sudah. Ya, misalnya apa? Diancam nyawanya, Pak. Ya, misalnya diancam nyawanya. Ya, pernah kamu dapat ancaman nggak? Pernah kamu diancam? Pernah. Ada rasa takut nggak? Ada rasa takut? Bacaan yang kita lihat pada hari ini namanya pemberontakan umat Israel. Ya, umat Tuhan masih bisa memberontak. Kamu umat Tuhan bukan? Tuhan. Pernah memberontak nggak? Pernah.
Apa ganjarannya kalau umat Tuhan memberontak? Kalau dia perjanjian lama dihukum mati. Adriel dihukum mati. Mati dihukum. Ya, nanti kita lihat apa ganjaran umat Tuhan yang suka memberontak. Ya. Supaya tidak ada lagi yang memberontak. Ada yang tadi kan, ada yang memberontak nggak? Loh, kok nggak ada lagi? Tadi ada bilang. Ya. Kalian umat Tuhan nggak? Umat Tuhan. Pernah memberontak nggak? Pernah. Apa ganjaran orang yang memberontak? Hukum. Nah, nanti kita lihat hukumannya ya. Nah, pasti ada penyebab-penyebab orang memberontak. Ya. Jadi seseorang memberontak, apalagi umat Tuhan, pasti ada penyebabnya. Ya. Kalian memberontak karena penyebabnya apa? Siapa yang pernah berontak sama orang tuanya? Kenapa kalian memberontak? Karena orang tua terlalu memaksa. Orang tua terlalu memaksa, makanya memberontak. Kalau orang tua memaksa gimana pemberontakannya? Bentuk pemberontakannya gimana? Dorong apa? Lawan. Nah. Oke, yang lain. Ikut marah. Apa? Marah. Marah. Kalau kenapa kamu marah sama orang tua? Misalnya disuruh sesuatu nggak bisa, harus dipaksain bisa tuh. Harus dipaksain bisa. Ya, jadi marah. Ya, ada penyebabnya. Yang lain apa penyebabnya? Aturannya kan jelas. Apa? Aturannya gak jelas. Aturannya nggak jelas. Ya, nah ini. Makanya bisa memberontak. Ya, apa-apa. Ya. Nanti kita lihat apa firman Tuhan katakan. Ya, tenang, nikmati firman Tuhan ya. Jadi seseorang memberontak, apalagi umat Tuhan memberontak, pasti ada penyebabnya. Nah, yang kita baca di dalam bacaan kita pada hari ini dikatakan umat Tuhan memberontak. Padahal ini sudah di ending, ini sudah dekat tanah perjanjian, sudah dekat Kanaan. Tapi mereka memberontak, ingin pulang ke Mesir. Coba bayangkan. Israel coba berjalan 40 tahun di padang gurun, sudah dekat masuk Kanaan, bahkan sudah dilihat dari jauh, sudah bisa dilihat. Tapi mereka minta pulang ke Mesir. Coba bayangkan. Apa yang membuat mereka minta pulang ke Mesir? Apakah di Mesir enak? Hah? Ya. Ada penyebabnya. Nah, kita coba lihat penyebabnya. Kita baca di pasal 13. Ya. Ini ada 12 pengintai. 12 pengintai. Nah, informasi ini penting sekali ya. Informasi dan komunikasi itu sangat penting. Karena bisa membuat orang pulang kampung kalau salah informasi. Umat Tuhan minta pulang ke Mesir karena informasi yang menakutkan yang diterima. Hati. Nah, ini 12 pengintai dibagi 2 kelompok. Ada yang 10 dan ada yang 2. Nah, sama nggak informasi yang disampaikan? Beda. Beda. Sama tidak? Perginya sama. Apa? Perginya sama, perintahnya sama, pergi mengintai, tapi hasilnya berbeda. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita lihat yang 10 dulu ya. Nah, coba lihat di Bilangan 13 ayat 25. Coba simak baik-baik, perhatikan baik-baik. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka dikasih waktu 40 hari untuk mengintai tanah Kanaan. Yaitu dijanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Ini tanah perjanjian. Diintai dulu. Ada 2 kelompok yang disuruh. Kelompok pertama 10 orang, kelompok kedua 2 orang. Perintahnya sama, intai negeri Kanaan. Ya. Selama 40 hari mereka pergi. Dan mereka membawa berita
Ya, ayat 26 dikatakan, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Jadi tidak hanya kepada Musa, tidak hanya kepada Harun, tapi kepada Musa, Harun dan semua orang Israel. Ya, di Gunung Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperhatikan kepada sekaliannya hasil negeri yang mereka intai. Ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya. Nah, ini yang 10 ini. Coba lihat ya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Benar nggak berita yang disampaikan? Hah? Benar. Seperti kata Tuhan, aku akan membawa kamu ke negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Benar nggak yang disampaikan? Benar. Mereka menceritakan apa yang diceritakan, benar itu. Ayat 27, saya perhatikan. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasil. Benar nggak informasi yang disampaikan? Benar. Lalu salahnya di mana? Nah, di ayat selanjutnya. Coba ayat 8, 28. Hanya, nah ini tadi belum titik ya, udah titik. Tapi hanya, ya, hanya ini yang menakutkan ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kalau kamu ada di posisi itu pada saat itu, kamu takut nggak? Takut nggak? Takut. Ya. Jangan masuk SMK Paulus. Kami sudah ke sana. Gurunya galak-galak. Kita ngomong satu kali langsung kita dibanting. Ada nggak yang mau masuk ke sana? Ada. Coba bayangkan, informasi yang salah bisa menyesatkan orang. Ya, bisa menyesatkan orang. Hati-hati. Ya. Kemudian ayat 29. Ya. Saya loncat saja, ayat 30 ya. Kemudian Kaleb, yang dua orang ini ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, kita tidak akan maju dan menduduki. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan. Nah, beda yang 10 dengan yang 2. Jadi kemudian Kaleb mencoba. Ya, ini beda yang Kaleb ini. Mencoba menenteramkan. Ya, harusnya kita punya pola atau punya sikap seperti ini. Menenteramkan. Ya, bangsa itu sudah takut tapi dia menenteramkan. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, memberi semangat. Ayo maju. Walaupun kamu hanya mengetahui 3 kunci, maju, puji Tuhan. Pasti pujianmu akan menggetarkan. Tapi kayak, tadi Bapak main gitar, lain suaranya, lain gitarnya. Itu meruntuhkan semangat orang untuk memuji Tuhan. Jadi berilah kata-kata yang membangun, jangan yang meruntuhkan. Ya. Tapi nggak mau kalah. Yang orang yang membawa berita 10 kelompok pertama yang 10 orang nggak mau kalah dengan Kaleb dan Yosua, dia nggak mau kalah. Coba lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Coba bayangkan, negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Coba.
diri kami seperti belalang, mereka juga kami kayak belalang. Kira-kira masih mau nggak maju kalau kayak gini beritanya? Tidak. Hah? Masih kalian masih maju? Enggak, pasti semua sudah. Waduh, ya udahlah. Walaupun di ujung kita balik saja ke Mesir. Ayo pilihlah pemimpin untuk memimpin kita kembali ke Mesir. Itu kata-kata Israel akibat dari informasi yang disampaikan oleh para pengintai yang 10 orang. Ngeri. Jangan sampai kita masuk tipe orang yang 10 itu. Walaupun susah di sana, walaupun tantangannya berat, berikan semangat untuk tetap maju. Bersama Tuhan pasti kita akan menang. Amin. Itu yang dipakai oleh Yosua dan Kaleb. Kamu tahu besok tantangannya seperti apa? Lusa tantangannya seperti apa? Bulan depan tantangannya seperti apa? Tahun depan tantangannya seperti apa? Ada yang tahu. Tapi jangan pernah takut menghadapi masa ini. Penting Tuhan yang bersama dengan kita. Kembali di ayat ke-14. Apa yang orang Israel setelah mendengar informasi dari 10 orang ini? Apa yang respon mereka? Bagaimana respon mereka setelah mendengar kondisi tanah Kanaan? Benar nggak ada raksasa di sana? Benar. Benar ada orang enak? Benar nggak makan penduduknya? Hah? Mungkin hanya ilusi mereka saja. Ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Yosua? Ya, sangat menyesatkan berita yang disampaikan oleh 10 orang. Sampai orang Israel berkata apa? Coba di ayat berapa tadi? Lalu segenap umat itu, ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Menangis semua. Oke Tuhan, kenapa kau bawa kami ke tempat ini? Apakah di Mesir nggak ada kuburan sehingga kau mau kubur kami di padang gurun? Mati semua di padang gurun. Lalu apa yang muncul? Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Nah, pemimpin lagi yang salah. Bersungut-sungutlah umat itu. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Coba bayangkan ya. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu kita pulang ke Mesir. Gagal. Ya. Tuhan sudah rancangkan kamu akan menikmati berkat melimpah di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi KO di tengah jalan gara-gara mendapat informasi yang salah. Bukankah banyak orang gagal karena informasi yang diterimanya adalah salah? Bukankah banyak orang gagal di tengah jalan karena respon yang salah terhadap informasi yang dia dapatkan? Hati, ya, ini poin pentingnya. Kalau kita dapat informasi, respon baik-baik, pikirkan baik-baik, supaya nggak salah mengambil keputusan. Respon yang jelek daripada bangsa Israel kan, dia mendengar, padahal masih ada 2, kecuali cuma 10 orang informasi nggak ada lagi, masih ada 2, Yosua dan Kaleb. Apa Yosua dan Kaleb? Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Beda nggak dengan yang 10 tadi? Beda. Ya. Memakan penduduknya, tapi yang ini luar biasa baiknya. Coba lihat ini ya, poin 8 ini, ayat 8 ini luar biasa ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, coba ya. Selalu kamu perkatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan berkenan kepadaku, aku akan menjadi tentara.
Jika Tuhan berkenan kepadaku, aku akan menjadi perawat. Jika Tuhan berkenan kepadaku, aku akan jadi hamba Tuhan. Ya. Semua libatkan Tuhan di sana. Ya, jangan, saya lulus ini, saya akan masuk IMED, saya akan ke Korea, saya akan ke Taiwan. Pas kamu mau keluar, tidak lulus. Kecewalah. Respon. Ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, hanya saja ini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Tadi mereka akan menelan kita, kata yang 10. Tapi Yosua dan Kaleb, kita akan menelan mereka. Kita akan telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itu beda sekali informasi yang disampaikan. Ya. Jangan ketika kita mendapatkan informasi, sampaikanlah informasi yang bisa membuat orang bangkit, yang bisa tidak membuat orang putus asa, terpuruk. Informasi yang membuat orang, jika Tuhan menyertai, ya, dikatakan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ya, jangan memberontak kepada Tuhan, ikuti saja maunya Tuhan apa. Ya. Lihat secara keseluruhan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Kalau kita lihat dalam Yeremia, Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik, kecelakaan. Tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kerjakan bagian kita. Selalu katakan, kalau Tuhan menghendaki, Tuhan berkenan. Ya, jangan kita berjalan dengan pikiran kekuatan kita sendiri. Ya, kalau Tuhan menghendaki aku jadi WL minggu depan. Kalau Tuhan menghendaki aku akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki besok Senin saya akan menjadi pembina upacara. Semua. Ya. Jangan kamu pernah pakai kekuatanmu. Dan jangan pernah kamu takut-takutin orang. Ya. Dengan informasi yang bisa menyesatkan orang. Nah, Israel luar biasa ya. Coba bayangkan ya, dari keluar dari Mesir, berapa tulah di Mesir? 10. Ajaib enggak situ tulah-tulah itu? Bagaimana Tuhan luar biasa membuat Israel, bangsa Israel menyaksikan kak waktu itu? Ketika mereka melewati laut, mereka saksikan gak? Ketika di padang gurun banyak mujizat terjadi, mereka saksikan gak? Mendekati janji Tuhan, kenapa mereka ketakutan? Harusnya mujizat itu bisa mampu melihat bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Seringkali kita juga seperti itu kan. Depan itu masa depan yang penuh harapan. Ya. Masa depan yang penuh harapan. Walaupun kelihatannya di depan kita itu gelap, kelihatan di depan kita, tapi pegang janji Tuhan. Punya masa depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Ya, coba bayangkan. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Coba lihat itu bagaimana mujizat saya berikan kepada mereka, tapi mereka kok tidak lihat. Semua dicukupkan. Sandang pangan semua dicukupkan. Kenapa kamu khawatir untuk masa depan? Hah? Itu kecil sekali bagi Tuhan. Bahkan nyawanya Tuhan sendiri dia rela serahkan untuk saudara dan saya. Kenapa kita harus takut? Ya. Masih takut masa depannya? Ada yang takut masa depannya, ada yang gelap masa depannya. Hah? Enggak. Puji Tuhan.
Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, sudah banyak tanda-tanda mujizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa mereka masih takut? Kenapa mereka belum percaya kepada Tuhan? Bukankah ini gambaran kita juga, orang-orang percaya masa kini? Ya, seringkali kekhawatiran menguasai kita, seringkali ketakutan menguasai kita. Tapi pegang janji Tuhan. Ya. Kemarin Tuhan membuat mujizat. Tuhan masih sanggup untuk membuat mujizat di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Mujizat setiap hari kita bangun pagi saja kamu masih bisa bernapas, itu mujizat. Makanya jangan main-main sama Tuhan. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bunda sembuh. Mujizat sudah sampai di rumah sakit, sudah ini. Bukankah itu mujizat? Suaminya pergi ke Toraja pelayanan, istrinya masuk UGD, diantar sama sopir yang berbelajar. Itu mujizat. Nah, kan benar nggak? Mujizat sampai nih. Itu mujizat yang luar biasa. Ya kan? Kalau Tuhan tolong waktu itu, Tuhan akan tolong sampai pada akhir. Jangan pernah takut. Tuhan besertamu. Amin. Bukankah itu suatu mujizat? Ada dokter yang tidak mau dibayar. Kamu di ronsen. Sampai jadi pemain film India di situ. Diperiksa di situ. Dia lihat dia saya. Sampai 5 ronsennya itu dokternya nggak dibayar. Apa itu? Bukan mujizat. Kalau kita bayar itu mahal. Ya, ya, hargai mujizat Tuhan. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, udah banyak sekali mujizat. Aduh, mujizat itu luar biasa kalau kita gambarkan di sini kan. Perhatikan baik-baik ya. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Coba. Yang memberontak, yang tidak pernah lihat mujizat Tuhan, yang tidak menghargai karya Tuhan, yang tidak menghargai pemberian Tuhan, akan dibinasakan. Akan ada perbedaan. Akan dibinasakan. Ingat ini. Akan dilenyapkan. Akan dilenyapkan. Hati-hati. Akan ada bedanya orang yang sungguh-sungguh meyakini mujizat Tuhan, bersyukur sama Tuhan, ya, dengan orang yang beda. Coba kita lihat nanti ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal ini Tuhan udah mau binasakan ini orang yang udah kita pilih pemimpin, kita pulang ke Mesir, Tuhan akan tewaskan. Tapi Musa masih minta sama Tuhan, kalau dihabiskan Tuhan, apa kata orang Mesir nanti? Tuhannya hanya membawa mereka ke padang gurun untuk dibunuh. Ya. Peran Musa di situ sehingga bangsa Israel tidak ditewaskan yang minta pulang itu. Ya, tapi apa yang Tuhan katakan? Nah, di ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Ya. Aku mengampuni dia sesuai dengan permintaan pemimpinmu. Ya. Jadi peran pemimpin itu sangat penting. Ya. Makanya pemimpinmu bilang apa, yang penting sesuai dengan Alkitab, ikuti saja. Ya. Jangan pernah memberontak sama pemimpinmu. Ya. Tuhan bilang kepada Musa, aku mengampuni mereka sesuai dengan permintaanmu. Ya. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kubuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pasti tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Ini pentingnya. Ya, tangkap baik-baik itu. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku. Kamu pernah melihat kemuliaan Tuhan?
Kamu pernah melihat mujizat Tuhan? Kamu percaya sama Tuhan? Puji Tuhan. Ya. Tapi Israel yang minta pulang ke Mesir, Tuhan katakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, semua telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ya. Mencobai Tuhan dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Hati-hati. Seringkali orang yang ada di samping kita dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Ya. Seringkali orang tua kita, saudara kita, pemimpin kita yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Jangan kita pernah menganggap remeh, bahkan kita mencobai Tuhan. Pastilah tidak akan melihat negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Coba ya. Tetapi hambaku Kaleb kan. Jadi kembali dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Ya, lain jiwanya beda dengan 10 yang tadi kan. Lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ya, mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Jadi generasi yang pertama itu tidak ada yang sampai ke tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena Tuhan katakan apa? Karena lain jiwanya beda, jiwanya beda, ya, beda dengan yang lain. Ya, oke. Ya, jadi kembali sini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Banyak hal yang bisa kita lihat di situ. Ya, jangan kita seperti apa yang disampaikan 10 penyintai. Ya, kita akan hilang. Ya, tapi kalau kita lihat apa yang Yosua katakan, bahkan mereka masuk, bahkan seluruh keturunannya, anak cucunya akan menikmati, dan itu terjadi. Ya, generasi pertama yang keluar yang melihat mujizat Tuhan, generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, mereka melihat 10 tulah, mereka melihat di menyeberangi laut Teberau, mereka di padang gurun, banyak mujizat mereka lihat. Tapi apa yang mereka lihat? Tetap mencobai Tuhan. Bahkan ketika sudah sampai dekat sekali dengan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, mereka bahkan minta pulang ke Mesir karena ketakutan yang mereka alami akibat dari informasi yang disampaikan oleh para pengintai. Hilang semua, hanya satu informasi yang disampaikan oleh pengintai, hilang semua itu mujizat yang mereka pernah lihat di Mesir. Jangan sampai kita seperti itu. Banyak sekali mujizat yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, banyak sekali. Jangan sampai hanya satu kejadian membuat kita melupakan semua apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Ini penting sekali ya, penting sekali. Ya, jangan kita ini pembelajaran. Ya, firman Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan kita seperti itu, tapi marilah kita seperti apa yang Yosua dan Kaleb. Ya, dikatakan di situ Yosua dan Kaleb, apa yang dikatakan di ayat terakhir tadi. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia akan mengikut aku dengan sepenuhnya. Ya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Kita percaya semua. Bahkan masalah apapun dia bilang, Tuhan bersama dengan kita akan melewatinya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Keturunannya akan memilikinya. Tidak hanya Kaleb dan Yosua, tapi bahkan keturunannya. Kamu taat sama firman Tuhan, keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Kamu taat dengan firman Tuhan, percaya sama janji Tuhan, masa depanmu akan diberkati oleh Tuhan. Oke, saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini.